jadi kita langsung aja. Hari ini itu aku pengen ngajakin kalian untuk kita belajar sama-sama tentang nama-nama di anggota tubuhnya kita, tapi versi bahasa Jepang tentunya. Buat kalian yang pengen belajar nama-nama anggota tubuhnya kita tapi dalam bahasa Jepang, sebelum itu kalian boleh dulu ditekan tombol subscribe-nya, dan kalau kalian suka boleh di like dan di share ya, biar orang lain juga bisa tahu dan kita juga bisa belajar bareng-bareng. Oke guys? Oke, kita langsung aja karena kan kita mau belajar bagian-bagian tubuh dalam bahasa Jepang. Jadi otomatis kita bakalan mulai dari bagian atas dulu sampai di bagian yang paling bawah. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian satu hal terlebih dahulu sebelum kita belajar. Di sini aku mau sertain penulisan kanji sama penulisan hiragananya. Jadi kalian bisa perhatikan baik-baik atau kalian catat di buku kalian untuk jadi bahan pelajaran kalian untuk ke depan. Yang paling pertama itu adalah bagian kepala. Kepala dalam bahasa Jepang artinya atama. Kepala dalam bahasa Jepang artinya atama. Kemudian yang kedua ada bagian rambut. Rambut dalam bahasa Jepang artinya kami. Rambut dalam bahasa Jepang artinya kami. Kemudian yang ketiga di bagian dahi. Dahi dalam bahasa Jepang artinya hitai. Dahi dalam bahasa Jepang artinya hitai. Kemudian di bagian alis mata kita artinya adalah mayuge. Alis mata dalam bahasa Jepang artinya mayuge. Kemudian di bagian bulu mata dalam bahasa Jepang artinya matsuge. Bulu mata dalam bahasa Jepang artinya matsuge. Nah, kemudian di bagian mata kita dalam bahasa Jepang artinya me. Mata dalam bahasa Jepang artinya me. Kemudian kita ke bagian samping ada telinga. Telinga dalam bahasa Jepang artinya mimi. Telinga dalam bahasa Jepang artinya mimi. Nah, kita balik lagi ke bagian depan, yaitu di bagian pipi. Pipi dalam bahasa Jepang artinya hoho. Pipi dalam bahasa Jepang artinya hoho. Kemudian ada hidung. Hidung artinya hana. Hidung artinya hana. Kita lanjut lagi di bagian mulut. Mulut dalam bahasa Jepang artinya kuchi. Mulut dalam bahasa Jepang artinya kuchi. Di bagian dalam mulut kita itu ada gigi. Gigi dalam bahasa Jepang adalah ha. Gigi dalam bahasa Jepang adalah ha. Kemudian di bagian dagu. Dagu dalam bahasa Jepang artinya ago. Dagu dalam bahasa Jepang artinya ago. Kemudian di bagian leher. Leher dalam bahasa Jepang artinya kubi. Leher dalam bahasa Jepang artinya kubi. Kemudian di bagian leher itu kita bisa lihat ada tenggorokan kita. Tenggorokan dalam bahasa Jepang itu artinya nodo. Tenggorokan dalam bahasa Jepang artinya nodo. Nah, tadi itu adalah bagian-bagian tubuh kita yang ada di bagian kepala sampai leher dalam bahasa Jepang. Gimana? Kalian udah bisa kan? Dan jangan lupa ya untuk dicatat di buku catatan kalian yang pasti dan dihafalin setiap hari agar kalian gak lupa. Oke, kita langsung lanjut lagi di bagian depan tubuh kita. Yang pertama yaitu ada bahu. Bahu dalam bahasa Jepang itu artinya katah. Bahu dalam bahasa Jepang artinya katah. Kemudian ada dadah. Dadah dalam bahasa Jepang itu artinya mune. Dada dalam bahasa Jepang itu artinya mune. Kemudian ada ketiak. Ketiak kita ini dalam bahasa Jepang artinya wakinoshita. Ketiak dalam bahasa Jepang artinya wakinoshita. Bagaimana guys, kalian bisa? Ketiak dalam bahasa Jepang artinya wakinoshita.
Kemudian kita turun lagi di bagian bawah, itu ada tangan dalam bahasa Jepang artinya te. Tangan dalam bahasa Jepang artinya te. Dan di bagian tangannya kita ini ada lengan, dan lengannya kita ini artinya ude. Lengan artinya ude. Dan di bagian siku, siku dalam bahasa Jepang artinya hiji. Siku dalam bahasa Jepang artinya hiji. Dan kemudian kita lanjut lagi di bagian perut. Perut dalam bahasa Jepang artinya hara atau onaka. Perut dalam bahasa Jepang artinya hara atau onaka. Kemudian ada pusar. Pusarnya kita dalam bahasa Jepang artinya heso. Pusar dalam bahasa Jepang artinya heso. Dan kita lanjut lagi di bagian belakang kita, di bagian punggung. Punggung artinya senaka. Punggung artinya senaka. Nah, kita udah belajar dari bagian kepala sampai leher, terus kemudian di bagian depan badan kita sampai di bagian belakang. Aku harap kalian tetap bisa ngikutin walaupun pelan-pelan, kita sama-sama belajar di sini. Dan jangan lupa ya untuk dicatat di buku catatan kalian, karena itu yang paling penting. Dan kalian juga harus mengulang setiap hari untuk kalian bisa ngerti. Nah, kita lanjut lagi di bagian jari-jarinya kita ya. Untuk jari itu sendiri dalam bahasa Jepang artinya yubi. Dan untuk yang pertama ada ibu jari. Ibu jari kita itu artinya oya yubi. Kemudian yang kedua ada jari telunjuk yang artinya hitosashi yubi. Jari telunjuk artinya hitosashi yubi. Dan jari tengah artinya nakayubi. Jari tengah artinya nakayubi. Kemudian ada jari manis. Jari manis artinya kusuri yubi. Jari manis artinya kusuri yubi. Dan yang terakhir adalah jari kelingking artinya koyubi. Jari kelingking artinya koyubi. Dan kemudian ada bagian telapak tangan. Telapak tangannya kita itu artinya tenohira. Telapak tangan artinya tenohira. Kemudian di bagian punggung tangan kita, punggung tangan artinya tenoko. Punggung tangan artinya tenoko. Dan yang terakhir ada di bagian pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita artinya tekubi. Pergelangan tangan artinya tekubi. Tadi kita udah belajar bagian jari-jarinya kita, dan sekarang di bagian paling terakhir, yaitu di bagian bawah, yaitu dari bagian pinggang sampai kaki, sampai di telapak kaki kita. Kita langsung aja. Yang pertama itu ada pinggang. Pinggang dalam bahasa Jepang artinya koshi. Pinggang dalam bahasa Jepang artinya koshi. Kemudian ada bokong. Bokong dalam bahasa Jepang artinya siri. Bokong dalam bahasa Jepang artinya siri. Kemudian di paha dalam bahasa Jepang artinya futomomo. Paha dalam bahasa Jepang artinya futomomo. Betis dalam bahasa Jepang artinya fukarahagi. Betis dalam bahasa Jepang artinya fukarahagi. Dan kita lanjut lagi di bagian paling terakhir, yaitu bagian kaki kita. Kaki itu sendiri dalam bahasa Jepang artinya asi. Kaki artinya asi. Dan di bagian kaki itu ada telapak kaki. Telapak kaki artinya asinora. Telapak kaki dalam bahasa Jepang artinya asinora. Kemudian ada tumit. Tumit dalam bahasa Jepang artinya kakato. Tumit dalam bahasa Jepang artinya kakato. Kemudian ada pergelangan kaki.
Pergelangan kaki artinya asikubi. Pergelangan kaki artinya asikubi. Dan yang terakhir ada ujung-ujung jari kakinya kita, artinya sumasaki. Ujung-ujung jari artinya sumasaki. Nah, gimana nih guys, kita udah belajar sama-sama tadi tentang nama-nama di anggota tubuh kita tapi dalam bahasa Jepang. Gimana menurut kalian? Kalian bisa ngikutin kan? Jadi aku harap kalian tetap catat di buku catatan kalian, dan kalian juga harus ulangin itu setiap hari biar kalian gak lupa, oke? Dan kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini buat kalian semua, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol subscribe-nya yang di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kalian like dan boleh kalian share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar lagi sama-sama tentang bahasa Jepang. Gitu, makasih banget kalian udah nontonin video aku dari awal, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!